Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Laut Kidul 20 Channel akan membahas film horor Indonesia yang diangkat dari kisah nyata. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang terlihat kebingungan. Lalu adegan berpindah kepada seorang wanita yang bernama Saras. Dia melihat ibu-ibu yang sedang menggendong bayi. Ibu itu terlihat bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi orang-orang tersebut tidak menanggapinya. Dan ternyata ibu tersebut adalah seorang hantu. Saat Saras masih kecil, dia menghadiri pemakaman neneknya. Saat semuanya sedang bersedih, Saras melihat arwah neneknya sedang tersenyum kepadanya. Saras pun melambaikan tangannya. Malam harinya, saat Saras sedang memainkan alat musik peninggalan neneknya, dia melihat neneknya di dalam cermin. Saras merasa senang melihat neneknya. Karena Saras yang masih kecil, dia tidak tahu bahwa itu adalah hantu. Dan inilah ibu Saras yang bernama Lydia. Mama Saras sudah bercerai dengan suaminya. Alhasil, dia harus menanggung biaya hidup kedua anaknya. Waktu pun berlalu, Saras sekarang sudah berada di bangku SMP. Dan kemampuan melihat hantunya pun semakin hebat. Dia bisa melihat hantu-hantu di sekolahnya. Hal itulah yang menyebabkan dia dijauhi sama teman-temannya. Tapi beruntungnya ada satu cowok yang mau menemaninya. Dia bernama Adit. Adit ini adalah satu-satunya orang yang bisa memahami dan percaya bahwa Saras itu bisa melihat hantu. Dan malamnya pada saat Saras mau belajar, ternyata bukunya ketinggalan di sekolahan. Padahal besoknya ada ulangan. Saat Saras mau mengambilnya, adik Saras yang bernama Laras pengen ikut. Akhirnya mereka berdua pergi ke sekolah. Di sekolahan, Saras pun melihat penampakan banyak hantu. Dari yang ingin meminta tolong ataupun yang hanya mengganggunya. Bahkan para hantu itu mengikuti Saras sampai rumahnya. Laras pun terlihat ketakutan, sedangkan mamanya yang melihat hal tersebut malah terlihat marah dan gak percaya akan hal tersebut. Sarah setiap hari digangguin sama hantu-hantu itu. Hingga akhirnya dia pun mulai terbiasa dengan hantu-hantu itu. Keesokan harinya, Adi tidak masuk sekolah. Pas malamnya, di dalam mimpi Sarah dia melihat Adit yang sepertinya dia minta tolong dengan leher yang terluka. Dan sudah berhari-hari Adi tidak masuk sekolah, dan itu menyebabkan Sarah khawatir. Sarah memutuskan menelpon rumah Adit dan diketahui bahwa Adit dan keluarganya sudah pindah ke Bandung. Dia memutuskan untuk pergi ke Bandung seorang diri dengan naik kereta. Dan seperti biasa, dia melihat banyak sekali penampakan di dalam kereta. Saat sampai di depan rumah Adit, Saras mampu melihat flashback beberapa hari yang lalu, yang mana di dalam penglihatannya Adit dan adiknya dibunuh oleh kedua perampok. Kemudian Saras pingsan. Saat Saras tersadar, dia sudah berada di dalam rumah Adit. Dia dibangunkan oleh pembantu dan anaknya, yang merupakan orang yang membunuh Adit dan adiknya. Mereka memalsukan kebenaran kepada orang tua Adit. Kemudian Saras menceritakan kebenarannya kepada polisi dan akhirnya mereka pun ditangkap. Di perjalanan pulang, Adit pun berterima kasih kepada Saras. Saras kini sudah SMA. Pada saat Saras dan teman-temannya makan di warung bakso, Saras melihat di warung tersebut ada jin penglarisnya. Dan benar saja, saat dia mengintip di dapurnya, penjual itu memasukkan air cucian kakinya ke dalam kuah bakso. Saras yang merasa jijik langsung mengajak teman-temannya untuk pergi dari warung itu. Sesampainya di rumah, terlihat hubungan Saras dan ibunya kurang harmonis. Saat adiknya Saras yang bernama Lara sedang bermain jalangkung bersama teman-temannya, Saras pun melihat banyak hantu yang datang dari permainan jalangkung itu. Dan salah satu dari mereka merasuki Saras. Saras bertingkah aneh dan mencekik leher adiknya.
Di dalam alam bawah sadarnya, dia bertemu dengan neneknya. Neneknya menyuruh Saras untuk melawan hantu jahat yang merasukinya. Akhirnya Saras pun tersadar. Melihat kondisi Saras semakin hari semakin aneh, Ibu Saras minta tolong pada Tante Saras yang merupakan seorang psikiater. Namun Tante Saras bilang Saras hanya butuh perhatian ibunya untuk memahaminya. Adegan berpindah ke kantin sekolah. Dia melihat adiknya yang tidak punya HP. Saras pun berniat membelikan HP dengan berjualan gelang. Saat malam hari, Saras melihat hantu anak kecil yang melompat-lompat di kasurnya. Dan saat adiknya memanggil Saras untuk makan, ternyata Saras sudah dirasuki hantu itu dan bertingkah seperti anak kecil. Saat menuju ruang makan, di sana bergantian seorang penari yang merasukinya. Sampai ibunya yang gak tahan mendorong Saras sampai terjatuh. Ketika Saras terbangun, dia bergantian dirasuki oleh arwah neneknya. Neneknya menyuruh ibunya Saras untuk mempercayai kemampuan Saras dan agar sabar dalam merawat keduanya. Di sekolahan, saat Saras pergi ke toilet, pintu toilet digedor-gedor dengan keras. Saat membuka pintunya, Saras kaget melihat pecahan kaca berserakan di mana-mana. Dan dia melihat penampakan sosok hantu. Hantu itu pun terus mengikuti Saras hingga sampai ke perpustakaan. Hantu itu memperkenalkan diri, dia bernama Dinda. Dinda ternyata hanya minta tolong pada Saras untuk menceritakan kisah kematian yang sebenarnya pada ibunya, bahwa dia tidak mati bunuh diri, melainkan dia mati karena Dinda sering dibully oleh temannya yang bernama Citra. Citra dengan sengaja memasang foto Dinda waktu dia pose seksi. Karena malu, Dinda berusaha mengambil foto tersebut dari mading, yang menyebabkan tangan Dinda terkena pecahan kaca, yang menyebabkan Dinda meninggal. Saras pun menuju rumah Citra untuk mengajaknya agar dia minta maaf pada ibunya Dinda. Saras dan Citra menuju rumah ibu Dinda. Saras menceritakan kisah kematian yang sebenarnya pada ibu Dinda. Awalnya ibu Dinda tidak percaya, namun kemudian Saras dirasuki oleh hantu Dinda dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dengan berat hati, ibu Dinda memaafkan Citra. Saat Saras dan teman-temannya di bioskop, Saras melihat di penglihatannya seorang yang kecelakaan motor. Kemudian salah satu temannya izin pulang duluan karena dijemput pacarnya. Saras melarangnya, tetapi temannya tetap berangkat dan ternyata dia dijemput menggunakan mobil. Saras pun tenang. Saat Saras sudah pulang ke rumah, tiba-tiba Saras melihat penglihatannya lagi. Karena khawatir, dia menelpon temannya. Dan ternyata benar mobil pacarnya mogok dan kini mereka naik motor. Saras yang khawatir memutuskan untuk menyusul temannya. Saras sempat dilarang oleh ibunya. Namun karena darurat, Saras pergi secara diam-diam. Ketika Saras mau pergi, adiknya meminta untuk ikut. Dan akhirnya mereka berdua pergi. Karena Saras yang terburu-buru, Saras dan adiknya mengalami kecelakaan di jalan dan adiknya meninggal di kecelakaan itu. Ternyata penglihatan itu bukan untuk temannya, melainkan untuk dirinya. Ibunya Saras menyalahkan Saras, sampai Saras tidak dianggap sebagai anaknya lagi. Saras pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia berpamitan kepada tantenya dan tidak berpamitan kepada ibunya. 7 tahun sejak kepergian Saras, kini ia kembali pulang. Selama 7 tahun ternyata Saras sekolah di luar negeri. Walaupun sudah 7 tahun berlalu, Saras masih membenci ibunya. Saras sekarang bekerja sebagai psikiater dan dia merupakan psikiater yang sangat handal. Dengan terbukti dia bisa membantu banyak orang-orang dengan masalahnya yang berbeda-beda. Dan dia juga seorang penulis buku. Dan buku yang ditulisnya berjudul Mereka yang Tak Terlihat. Sebuah buku yang menceritakan kisah hidupnya. Saat Saras di kafe, Saras ditelepon ibunya dan mereka berbaikan. Dan ibunya Saras sudah menanti kepulangan Saras. Adegan kembali ke awal film yang memperlihatkan seorang pria yang terlihat bingung dengan bawa tas.
dan ternyata isi dalam tas adalah bom. Ibu Saras melihat berita di TV tentang pengeboman. Ibu Saras khawatir, dia menelpon Saras, namun tidak bisa. Dan ternyata Saras termasuk korban dari pengeboman itu. Saras mengunjungi rumahnya, tapi sayang, dia sudah menjadi arwah. Yang di rumahnya sedang memperingati 40 hari kematiannya. Dia menemui ibunya dan memeluknya untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. Dan film pun berakhir.